kalau memang ada temuan di masyarakat yang dilakukan oleh para calon kandidat dengan itu tadi melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan aturan yang ada, aturan hukum, masyarakat juga punya hak untuk melaporkan. Kemana tuh melaporkannya Pak Lisa? Biasanya di setiap wilayah itu kan ada Panwas, ada Gakumdu. Iya. Itu Halo guys, ketemu lagi di Kompo Hukum dengan saya Ferdian Susanto. Kita akan membahas perspektif hukum advokat tentang Pilkada 2020 pada Desember nanti. Nah, ini juga penundaan dari bulan Juli terkait kondisi COVID-19. Nah, ini sedang ada beberapa pendapat pro dan kontra di media sosial dan di masyarakat. Apakah baiknya dilanjutkan tetap pilkada atau tidak? Nah, oleh sebab itu kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Kalista. Bagaimana pendapat Kalista sebagai seorang advokat melihat kontestasi pilkada pada 2020 Desember nanti? baik, terima kasih Ferdi. Jadi kaitannya dengan prosesi pilkada di Desember 2020 ini, artinya masyarakat seluruh Indonesia sekian ratus kota kabupaten akan mengadakan pelecehan fakta, yaitu pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Artinya di masa pandemi saat ini yang seluruh dunia mengalami adanya hantaman baik ekonomi, yang terpenting yang pastinya juga faktor kesehatan ya, dimana setiap orang harus menjaga menerapkan protokol kesehatan. Tetapi dalam prosesi pemilihan kepala daerah ini tetap akan diberlangsungkan karena beberapa faktor mungkin alasannya. Kalau dari sudut pandang hukum itu sendiri, artinya penundaan ini kan sudah yang kedua kali, Ferdi. Dan kalau seandainya nanti akan ada penundaan kembali, kita tidak pernah tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Apakah memang ada kepastian, misal penundaan untuk yang ketiga kalinya sampai dengan bulan atau tahun 2021. Apakah di tahun yang telah akan ada penundaan tersebut pandemi ini berakhir? Semua tidak ada yang bisa memprediksi kan. Nah, kalau saya buka ya, agak ngap deh. Seandainya pandemi ini tetap ada dan pilkada pun tetap akan dilakukan, pemerintah pun harus mempunyai regulasi yang kuat. Dalam hal ini peraturan Komisi Pemilihan Umum pastinya juga sudah mengeluarkan ya PKPU nomor 13 tahun 2020, di mana dalam beberapa pasal seperti pasal 88A itu juga menyatakan semua pihak dilarang mengadakan pertemuan dalam jumlah sekian massa orang. Artinya dibatasi dalam pembatasan, dan itu pun harus di lingkungan di luar ruangan, maksimum itu 50 orang. Dan tidak boleh mengadakan kegiatan yang mengundang massa, seperti contohnya jalan bersama, jalan pagi, bersepeda bersama, ataupun senam bersama yang selama ini mungkin dalam kampanye sering dilakukan. Tapi dalam masa pandemi ini harus diperketat, dan stakeholder yang mengadakan pilkada ini pun harus mempunyai sanksi yang cukup kuat, dan artinya juga merata untuk semua calon pastinya ya, karena itu tadi kembali kepada penjagaan dan juga kondisi pandemi saat ini, yang terutama adalah kita harus melalui protokol kesehatan itu yang paling utama, dan itu harus diperketat. Ya, yang menarik adalah Desember ini adalah hasil penundaan dari sebelumnya. Jika nanti ternyata tidak juga atau penundaan, nah ini gimana? Implikasinya apa Kalista terhadap kontestasi pemilu ini dan juga kepada hal-hal hukum yang lain?
Ini pastinya kalau ada penundaan kembali, tata kelola pemerintahan yang seharusnya memang sudah menjadi definitif, yang memang sudah berakhir pada waktunya, apabila ada penundaan kembali, nah kembali lagi kepada apakah ini memang lebih mementingkan kesehatan secara general, tetapi memang pilkada tetap berlangsung. Artinya ini dua faktor yang harus sama-sama dipikirkan oleh pemerintah. Pilkada tetap berjalan, protokol kesehatan tetap ditingkatkan, itu harusnya seperti itu memang. Dan yang terutama juga ekonomi tetap harus dibangkitkan pastinya, karena bagaimanapun prosesi pilkada ini tidak terlepas dari peran masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Iya, jadi artinya penundaan ini juga kalaupun dilakukan implikasinya kepada tata kelola pemerintahan. Iya. Nanti dalam perspektif hukum ini kan juga harus ada kepastian hukum. Iya. Tentunya apabila ditunda berarti ada implikasi hukum yang lain. Iya. Ya kalau saya. Iya. Nah kemudian apabila nanti ternyata kontestasi pemilu ini dilakukan, harusnya sebagaimana aturan-aturan ataupun para kandidat itu harusnya gimana Pak Isa? Iya. Seperti yang sudah dibuat, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang selama ini kita lakukan adalah 3M, ya kan, menggunakan masker, mencuci tangan, mencek suhu tubuh kita. Jadi setiap kontestasi, setiap calon yang turun ke masyarakat, 3 hal yang harus dipenuhi, dan 3 hal yang harus dilakukan adalah yang pertama itu tadi, mencek suhu massa yang hadir pada saat itu, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan berjarak pastinya. Dan apabila itu memang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, saya yakin pilkada ini bisa berjalan semestinya sesuai dengan harapan masyarakat, dan masyarakat pun bisa dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara umum dan juga secara melalui protokol kesehatan tadi. Dan pastinya juga akan mendapatkan kepastian hukum dan peraturan tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing. Artinya seperti yang sebelum ada COVID ini kan kampanye ini ya umbul-umbul, kemudian billboard, ataupun menggerakkan massa. Nah, kemeriahan itu jadi gimana setelah ada COVID ini? Namun tetap harus dilaksanakan kontestasi pemilu ini. Ada beberapa selama masa pandemi kita dari bulan Maret ya, beberapa aturan yang memang dibuat, seperti ada aturan work from home, ada juga webinar. Artinya mungkin kampanye ini pun bisa dilakukan oleh para calon kandidat melalui webinar tersebut dengan Zoom meeting dengan sekian ratus orang, itu masih bisa dilakukan dengan Zoom meeting. Dan yang kedua juga memang masih tetap bisa dilakukan pemasangan billboard, pemasangan umbul-umbul ataupun pemasangan banner-banner para calon yang memang membuat banner tersebut untuk diletakkan di daerah yang memang bisa dikenal oleh masyarakat. Hanya memang kesulitannya nanti antara calon kandidat yang baru newcomer dengan petahana pastinya juga akan berbeda. Nah, pastinya kan beliau sudah dikenal masyarakat terlebih dahulu. Tetapi untuk para calon yang newcomer biasanya dia harus ekstra waktu, ekstra strategi untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan memberikan pandangan masyarakat untuk apakah mereka ini memang layak dipilih dan dijadikan sebagai kepala daerah di daerah tersebut oleh masyarakat. Nah, itu kembali kepada strategi masing-masing kandidat. Nah, saya sih berharap dalam kontestasi ini kepada para calon, siapapun calonnya itu, dari dukungan mana, apakah independen ataupun dari gabungan partai politik, ini bisa berlangsung dengan baik, tetapi juga tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, kemudian dalam kontestasi politik ini kan ada ada rumor atau ada kabar-kabar tentang bahwa
ini nanti curang. Nah itu gimana cara mengantisipasi agar soal tokoh hukum tahu juga nih Kalista? Gini, setiap kontestasi entah itu pemilu, pilkada, apapun lah bentuknya ya, pasti pada akhirnya nanti pada saatnya berproses. Nah, di mana masing-masing kandidat itu melakukan upaya-upaya untuk mengenalkan dirinya kepada calon pemilih, kepada konstituen. Ada memang yang melakukan upaya-upaya itu berdasarkan peraturan hukum yang sudah diberlakukan, disyaratkan. Bagaimana pasangan calon itu mengenalkan, menyampaikan visi misinya kepada masyarakat, dan ada juga memang beberapa kandidat yang melakukan upaya-upaya tersebut dengan cara melawan hukum, seperti misalnya membagi-bagi uang, membagi-bagi atribut dan sebagainya yang memang mungkin ada larangan di dalam kontestasi pilkada tersebut. Dan ini juga upaya masyarakat untuk turut serta andil menilai dan juga melihat bagaimana para kandidat ini memperkenalkan dirinya, menyampaikan visi misinya, dan masyarakat pun saya yakin udah cerdas untuk hal tersebut ya. Artinya tanpa harus mereka melihat apa yang diberikan seorang kandidat pada saat turun ke masyarakat dan mengenalkan dirinya, termasuk juga menyampaikan programnya, visi misinya, membawa sesuatu yang mereka melihat itu apakah yang dibawanya atau program yang disampaikan. Nah ini kembali kepada masyarakat. Masyarakat itu pun harus pintar memilih dan juga cerdas dalam bersikap, karena bagaimanapun meskipun pilkada 2020 ini yang nantinya akan memakan waktu dari pemilihan 2020 Desember 9 Desember ya, pelantikan mungkin sekitar April prosesnya. April 2021 masa jabatan itu akan berakhir di 2024 kan Pak Ferdi. Artinya dalam kontestasi pilkada di 2020 itu hanya waktunya itu 3,5 tahun. Nah dalam kurun waktu 3,5 tahun para kandidat ini dalam nanti apabila terpilih, dia harus bisa menyelesaikan program yang dia sudah tawarkan kepada masyarakat. Entah itu program, entah itu visi misinya ke depan dalam sekian kurun waktu. Itu kembali lagi kepada masyarakat. Apakah memang masyarakat ini lebih memilih calon yang newcomer, yang baru, yang belum dikenal dengan program-program yang disampaikan? Apakah memang masyarakat ini nantinya akan justru berpikir lebih baik memilih petahana yang sudah jelas programnya dan itu akan dilanjutkan program tersebut dengan kurun waktu sekian tahun, hanya 3,5 tahun untuk 2021 ini. Jadi terkait dengan kalaupun ada dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran, tetap harus semua masyarakat membantu juga. Apakah memang yang ditawarkan oleh kandidat nantinya ini melanggar hukum atau tidak? Artinya katakanlah tinggal bagaimana masyarakat juga menyikapi sehingga pada saat hal itu terjadi nanti, nah dia juga harus tahu bagaimana harus sikap masyarakat terhadap kandidat yang demikian. Kalau ada gitu kan. Nah kemudian tadi juga telah disampaikan bahwa si kandidat atau calon pada saat kampanye sampai dia selesai pelantikan apabila terpilih itu juga harus menepati janjinya sehingga terlaksana semua apa-apa yang disampaikan saat kampanye gitu kalau saya. Jadi kembali lagi tadi, kalau memang ada temuan di masyarakat yang dilakukan oleh para calon kandidat dengan itu tadi melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan aturan yang ada, aturan hukum, masyarakat juga punya hak untuk melaporkan. Kemana tuh melaporkannya Pak Lisa? Biasanya di setiap wilayah itu kan ada Panwas, ada Gakumdu, itu bisa juga langsung diberikan laporan kepada Panwas setempat. Dan kalau Gakumdu itu apa sih Kalista supaya soal tokoh hukum ini tahu juga? Itu merupakan satu gabungan penegakan hukum dalam proses pilkada di setiap daerah. Masyarakat bisa melaporkan ke sana
kalau memang apabila ada temuan yang dilakukan oleh calon kandidat siapapun, itu bisa masyarakat melaporkan, bukan hanya sebatas lawannya calon yang melakukan. Ini kan biasanya yang kita lihat nih, calon-calon kandidat ini justru malah mencari kesalahan-kesalahan dari pihak lawannya, saingannya. Bukannya mereka itu membuat suatu program atau perencanaan kegiatan atau visi misi ke depan, tetapi malah lebih melihat bagaimana usaha upaya lawan kandidatnya ini yang melakukan kecurangan-kecurangan yang itu yang akan dia laporkan dan berusaha untuk menjegal atau bisa menjatuhkan pihak lain seperti itu. Jadi berbagai macam cara dalam kontestasi pilkada ini dilakukan agar sekalipun itu memang lawan juga atau rival yang melaporkan gitu ya. Sebaiknya kan tetap harus sama-sama mengawal, masyarakat juga bisa melaporkan itu Kalista ya. Nah kemudian yang terakhir nih Kalista, harapannya apa kepada masyarakat seluruhnya dalam kontestasi pemilu ini, pilkada, baik dari kita sebagai masyarakat maupun kepada para calon kandidat nantinya? Jadi harapannya ya, mudah-mudahan di masa pandemi ini COVID-19 ini yang pastinya saya berharap sih bisa segera hilang dari muka bumi ini, khususnya dari Indonesia dan khususnya dari orang ini. Dan harapannya ke depan masyarakat pun dalam kondisi apapun, dalam melaksanakan tugas apapun tetap diberikan kesabaran, tetap melaksanakan aktivitas tentunya dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, bermasker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga kesehatan, cek suhu tubuh. Kalau memang sekiranya tubuh kita tidak memungkinkan untuk keluar atau beraktivitas kegiatan di luar, sebaiknya di rumah. Dan sebaiknya juga para calon kandidat nanti, kalau memang bisa dilakukan kampanye itu dari rumah dengan menggunakan Zoom atau webinar atau apapun jenisnya, bisa mengundang sekian puluh orang dalam Zoom meeting tersebut, itu sebaiknya bisa dilakukan melalui Zoom meeting. Dan itu bisa juga disampaikan visi, misi, program, dan harapan ke depan apa yang akan dibuat oleh para calon kandidat jika terpilih nanti, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pastinya dalam masa pandemi ini kandidat juga harus lebih memprioritaskan pencegahan dan juga bagaimana menanggulangi para korban pandemi COVID-19. Oke, kalau gitu sudah dijelaskan semua secara rinci oleh Kalista. Kita juga sebagai masyarakat harus tetap berusaha menjalankan 3M, mencuci, bermasker, apa tuh M satunya lagi? Jaga jarak. Menjaga jarak. Oke. Kita sudah menjaga jarak. Kita sudah jaga jarak. Jadi sudah 1,5 meter ya. Oke. Makasih Kalista pangku hukumnya, semoga bermanfaat untuk masyarakat luas, agar masyarakat juga mengetahui tentang pokok hukum ini dan mempunyai manfaat dalam nanti kontestasi pemilu 2020. Oke, salam pokok hukum, salam corona, sip. Oke, makasih.